Denny Prianto lahir dan tumbuh besar di Kampung Sidareja, sebuah desa kecil di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Hidupnya sederhana, dengan kedua orang tua yang bekerja sebagai petani. Sejak kecil, Denny sudah terbiasa membantu mereka menggarap sawah, menjalani hidup yang serba cukup namun jauh dari kemewahan. Namun, di tahun 2008, saat usianya menginjak 26 tahun, Denny mulai merasa gelisah dengan kehidupannya yang stagnan. Ia ingin mengubah nasib, mengejar mimpi yang lebih besar. Dengan semangat dan harapan, ia memutuskan untuk merantau ke Jakarta bersama seorang teman sekampungnya. Sayangnya, kenyataan di ibu kota tidak seindah yang ia bayangkan. Jakarta menyambutnya dengan keras. Pekerjaan sulit didapat, dan harapan yang ia bawa dari kampung mulai memudar. Tanpa penghasilan, Denny hanya bisa menumpang di kontrakan temannya, hidup dalam keterbatasan dan tekanan. Hingga akhirnya, keputusasaan membuatnya mengambil jalan pintas yang keliru. Ia nekat mencuri di sebuah toko dekat tempat tinggalnya. Namun, aksinya ketahuan. Denny pun tertangkap dan dijebloskan ke penjara selama 8 bulan. Setelah bebas di tahun 2009, Denny tak punya pilihan lain selain kembali ke kampung halamannya. Ia kembali ke rutinitas lamanya, tinggal bersama orang tua dan membantu mereka menggarap sawah. Waktu pun berlalu, dan di tengah kehidupannya yang monoton, Denny bertemu dengan seorang wanita bernama Nur, asal Banjarnegara. Hubungan mereka berkembang, hingga akhirnya pada tahun 2013, mereka menikah dan Denny pun ikut menetap di kampung halaman Nur, di desa Gumelem Wetan, sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan dari Cilacap. Awalnya, kehidupan mereka berjalan baik. Namun, tanpa pekerjaan tetap, ekonomi keluarga mereka semakin sulit. Tahun-tahun berlalu, bahkan setelah memiliki 3 anak, kondisi mereka tak kunjung membaik. Denny lebih banyak menghabiskan waktunya di warung kopi, nongkrong dengan teman-teman yang senasib, pengangguran dan berjuang untuk bertahan hidup. Ketika tekanan ekonomi semakin menghimpit, Denny dan 4 rekannya membuat keputusan nekat. Pada tahun 2013, mereka menculik seorang mahasiswi kedokteran di Purwokerto dengan harapan mendapatkan uang tebusan sebesar 500 juta rupiah dari keluarga korban. Rencana itu ternyata tak berjalan mulus. Polisi berhasil mengungkap kejahatan mereka, menyelamatkan korban, dan menangkap Denny beserta komplotannya. Denny kembali mendekam di penjara. Namun kali ini, hukumannya jauh lebih berat. Ia harus menghabiskan 7 tahun hidupnya di balik jeruji besi, menghadapi konsekuensi dari kesalahannya yang berulang. Setelah 7 tahun mendekam di balik jeruji, akhirnya pada tahun 2019, Denny Prianto kembali menghirup udara bebas. Namun, kebebasan itu tidak serta-merta mengubah jalan hidupnya. Ia kembali ke desa Gumelem Wetan, Banjarnegara, tinggal bersama istrinya. Sayangnya, kebiasaannya pun tak berubah. Sehari-hari, ia lebih banyak menghabiskan waktu di warung kopi, mengobrol dengan teman-teman senasib, tanpa pekerjaan dan tanpa arah yang jelas. Lagi dan lagi, masalah keuangan menjadi momok utama dalam hidupnya. Tapi alih-alih belajar dari masa lalunya, Denny justru semakin berani mengambil jalan pintas yang lebih berbahaya. Kali ini, ia memanfaatkan dunia maya untuk mencari keuntungan dengan cara yang licik. Berbekal akun Facebook bernama Tunderfas, Denny mulai merancang rencana baru, menjerat wanita-wanita kaya yang lebih tua dengan rayuan manisnya. Ia bahkan meminta salah satu temannya untuk mengedit fotonya agar tampak seperti seorang pria muda yang bekerja di dunia pelayaran, profesi yang identik dengan gaji besar dan gaya hidup mewah. Dengan modal foto editan itu, Denny mulai berburu target di Facebook, mengincar wanita yang tampaknya memiliki kehidupan mapan. Setelah sebulan mencari mangsa, di bulan Mei 2019, upayanya membuahkan hasil. Seorang wanita bernama Ninis, berusia 51 tahun, yang tinggal di Bandung, menanggapi rayuannya. Yang mengejutkan, Ninis bukanlah sosok wanita yang tampak rentan. Sebaliknya, ia adalah seorang ASN di Kementerian Agama yang hidup berkecukupan bersama suami dan anak-anaknya. Rumah tangganya selama puluhan tahun dikenal harmonis, tanpa konflik serius yang berarti. Selain sibuk dengan pekerjaannya,
Ninis juga aktif dalam kegiatan sosial dan pengajian di lingkungannya. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan dihormati. Namun, entah bagaimana, jebakan Denny berhasil membuatnya terpikat. Ninis awalnya hanya menggunakan Facebook sebagai sarana bersosialisasi. Namun, tanpa ia sadari, media sosial itu menjadi gerbang menuju sebuah kisah yang kelam. Di dunia maya itulah ia bertemu dengan Denny, pria yang di profilnya tampak gagah dan meyakinkan. Dengan foto yang telah diedit sedemikian rupa, Denny mengaku sebagai seorang pelaut muda yang masih lajang. Awalnya, interaksi mereka hanya sebatas chatting ringan di Facebook. Namun, seiring berjalannya waktu, obrolan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih intens. Tak butuh waktu lama, keduanya beralih ke WhatsApp, tempat di mana Denny dengan segala tipu dayanya berhasil membuat Ninis jatuh cinta. Padahal, mereka bahkan belum pernah bertemu secara langsung. Tapi Denny tahu betul cara bermain kata-kata, menciptakan ilusi cinta yang membuat Ninis semakin tenggelam dalam romansa virtual ini. Di rumah, perubahan pada Ninis pun mulai terlihat. Ia semakin sering menatap layar ponselnya, tertawa kecil, tersenyum sendiri. Suaminya mulai menyadari bahwa perhatian Ninis terhadap keluarga perlahan berkurang. Dulu, Ninis selalu menyiapkan sarapan dengan penuh kasih sayang, namun kini, dapur sering kali sepi. Kalaupun ia memasak, hasilnya terasa berbeda, seperti tanpa kehangatan. Suaminya hanya berpikir mungkin istrinya sedang sibuk atau lelah, belum terlintas kecurigaan di benaknya. Sementara itu, hubungan antara Ninis dan Denny semakin mesra. Di titik inilah, Denny mulai menunjukkan motif aslinya. Ia meminta bantuan keuangan, berdalih gajinya sebagai pelaut belum cair. Ninis yang sudah tergila-gila padanya tanpa pikir panjang mengirimkan uang dalam jumlah besar, bahkan tanpa berharap dikembalikan. Denny yang melihat betapa mudahnya ia mendapatkan uang, semakin menjadi-jadi. Setiap beberapa waktu, ia kembali meminta, dan Ninis selalu menurutinya, bahkan rela menguras tabungan keluarganya demi pria yang bahkan belum pernah ia temui secara langsung. Semakin lama hubungan ini berlanjut, Ninis semakin berani. Chattingan saja tidak cukup, ia mulai mengajak Denny untuk berkomunikasi lewat telepon. Awalnya, semua berjalan lancar. Namun, lambat laun, suaminya mulai merasa ada yang tidak beres. Ninis sering kali menghindar ketika menerima telepon, mencari tempat sepi agar tak ketahuan. Kecurigaan suaminya terhadap perubahan sikap Ninis akhirnya mencapai puncaknya. Ia mulai mengamati gelagat istrinya dengan lebih saksama, hingga suatu hari, ia memutuskan untuk diam-diam menguping. Betapa terkejutnya ia ketika mendengar Ninis berbicara mesra dengan pria lain di telepon. Hatinya hancur, amarahnya membuncah. Pertengkaran pun mulai mewarnai rumah tangga mereka, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya dalam puluhan tahun pernikahan mereka yang selalu harmonis. Alih-alih merasa bersalah atau menyadari kesalahannya, Ninis justru semakin serius menjalin hubungan dengan Denny. Ia semakin tenggelam dalam ilusinya, mengabaikan kenyataan yang ada. Hingga akhirnya, Ninis mengambil langkah yang lebih jauh, mengusulkan pertemuan langsung dengan Denny di Bandung. Agar rencananya berjalan mulus, Ninis bahkan mengirim uang kepada Denny untuk biaya perjalanan. Tanpa pikir panjang, Denny pun langsung berangkat ke Bandung menggunakan bus. Pada tanggal 19 Juni 2019, mereka akhirnya bertemu untuk pertama kalinya di pintu tol Padalarang. Saat itu, Ninis datang dengan mobil Toyota Rush miliknya. Pertemuan yang selama ini hanya ada dalam chat dan telepon kini menjadi nyata. Ninis tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Mereka menghabiskan waktu bersama, berkeliling Bandung dengan mobil Ninis, menikmati suasana kota layaknya sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Tak hanya itu, mereka juga makan di restoran mewah, menikmati hidangan tanpa memikirkan konsekuensi dari hubungan terlarang ini. Dan seperti sebelumnya, semua biaya ditanggung oleh Ninis. Denny hanya tinggal menikmati hasil manipulasi yang ia lakukan. Denny terus menggunakan alasan klasiknya, gaji yang belum cair, untuk menguras lebih banyak uang dari Ninis. Dan Ninis, yang sudah terbuai sepenuhnya, tidak keberatan sama sekali.
Bahkan setelah seharian mereka menghabiskan waktu bersama, Ninis masih sempat memberikan uang tambahan untuk Denny agar ia bisa pulang ke Banjarnegara. Namun, bukannya berhenti di situ, Denny justru semakin ketagihan. Sesampainya di Banjarnegara, ia kembali meminta uang kepada Ninis, dan tanpa ragu, Ninis mengirimkan sejumlah uang sesuai permintaan Denny. Setelah menerima kiriman uang dari Ninis, Denny terkadang memberikan sebagian uang itu kepada istrinya di rumah untuk belanja kebutuhan dapur. Awalnya, istrinya merasa senang, tetapi lama-kelamaan, ia mulai curiga. Bagaimana mungkin Denny yang tidak memiliki pekerjaan tiba-tiba sering memberi uang dalam jumlah cukup besar? Namun, sebagai pembohong ulung, Denny selalu punya 1000 alasan untuk menutupi kebohongannya. Setiap pertanyaan yang diajukan istrinya berhasil ia tepis dengan jawaban yang tampak masuk akal. Tapi, sekuat apapun seseorang menyembunyikan rahasia, kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Kecurigaan istrinya semakin memuncak hingga suatu hari ia diam-diam mengecek ponsel Denny. Dan disitulah, ia menemukan foto-foto selfie Denny bersama seorang wanita yang jauh lebih tua. Sejak saat itu, pertengkaran mulai mewarnai rumah tangga mereka. Kepercayaan yang sudah lama terjalin kini mulai runtuh. Di sisi lain, Ninis pun merasa belum puas hanya bertemu Denny sekadar untuk jalan-jalan. Ia ingin lebih. Ia menginginkan hubungan yang lebih intim dan serius. Maka, Ninis pun mengambil langkah lebih jauh. Ia menyewa sebuah kos-kosan di Bandung, khusus untuk mereka berdua, agar bisa bermesraan tanpa gangguan. Tidak hanya itu, Ninis juga kembali mengirim uang kepada Denny, kali ini untuk biaya perjalanan ke Bandung. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 2019, Denny pun berangkat ke Bandung. Setibanya di sana, mereka langsung menuju kos-kosan yang telah disiapkan Ninis di wilayah Rancasari, Kota Bandung. Di tempat itulah mereka menghabiskan waktu bersama. Dalam suasana yang semakin dekat, Ninis mulai mencurahkan isi hatinya. Ia mengungkapkan bahwa hubungannya dengan suaminya semakin renggang sejak suaminya mulai mencurigai perselingkuhan mereka. Namun, alih-alih merasa bersalah, Ninis justru semakin yakin bahwa Denny adalah pelariannya, tempat ia bisa menemukan kenyamanan yang selama ini ia cari. Dalam percakapan mereka, tiba-tiba Ninis mengutarakan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengajak Denny untuk menikah siri. Denny yang tidak menduga ajakan itu hanya bisa terdiam sejenak sebelum akhirnya mengiyakan, meski dalam hatinya ia tidak benar-benar berniat melakukannya. Baginya, hubungan ini hanyalah cara untuk mendapatkan uang dengan mudah. Sore harinya, saat Ninis bersiap untuk pulang ke rumahnya, Denny kembali memainkan triknya. Ia meminta uang kepada Ninis sebesar 2 juta rupiah, dan tanpa ragu, Ninis langsung memberikannya. Keesokan harinya, pada hari Sabtu, Denny kembali menerima kiriman uang 5 juta rupiah dari Ninis. Dengan uang tersebut, ia langsung menuju sebuah showroom mobil bekas di Bandung dan membeli sebuah mobil Timor seharga 20 juta rupiah. Uang yang tersisa 5 juta rupiah ia simpan untuk keperluan lain. Namun, saat kembali ke kos-kosan dengan mobil barunya, Denny mulai merasa gelisah. Ninis telah berbicara tentang pernikahan, sesuatu yang sama sekali tidak pernah ada dalam rencananya. Sejak awal, tujuannya hanya untuk memanfaatkan dan menguras uang Ninis, bukan untuk terjebak dalam komitmen. Denny semakin tergiur. Di matanya, mobil Ninis adalah harta berharga yang bisa dijual dengan harga tinggi. Tapi untuk mendapatkan mobil itu, dia harus menyingkirkan pemiliknya terlebih dahulu. Dengan pikiran penuh perhitungan, Denny mulai menyusun rencana liciknya, bukan hanya untuk mengambil mobil, tetapi juga memastikan semua surat-suratnya ada di tangannya agar lebih mudah dijual. Setelah rencananya matang, keesokan paginya, tepat pada Minggu, 7 Juli, Denny menghubungi Ninis melalui chat Facebook. Dengan bujuk rayu khasnya, dia meminta Ninis datang ke kosannya dengan membawa mobil serta surat-surat kendaraan tersebut. Alasannya, dokumen itu diperlukan sebagai mahar dalam pernikahan mereka nanti. Ninis, yang sudah dibutakan oleh cintanya pada Denny, tanpa ragu menyetujui permintaan tersebut. Sementara itu, di kosannya, Denny tidak sibuk mempersiapkan pernikahan, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan.
Sebuah palu sudah dia siapkan, tersembunyi di bawah tempat tidur, menunggu saatnya digunakan. Di rumahnya di Bandung, Ninis bersiap berangkat. Dengan penuh semangat, ia membawa dokumen kendaraan seperti yang diminta. Sebelum pergi, ia sempat berpamitan kepada suaminya, beralasan bahwa ia hendak ke bengkel untuk servis mobil. Sang suami, yang tidak curiga sedikit pun, mengizinkan Ninis pergi, tanpa tahu bahwa itulah terakhir kalinya ia melihat istrinya hidup. Setibanya di kosan Denny, Ninis langsung menanyakan perihal pernikahan mereka. Dengan senyum penuh tipu daya, Denny meyakinkan bahwa semuanya sudah siap. Ia menerima dokumen kendaraan dari Ninis, seolah-olah memang untuk kepentingan akad nikah. Tapi sebelum beranjak, Denny mengajaknya masuk ke kamar untuk bermesraan lebih dulu. Ninis, yang masih larut dalam kebahagiaan palsu itu, menuruti permintaan Denny. Setelah mereka berduaan di kamar, saat Ninis tengah bersantai dengan lengah, Denny bergerak cepat. Dengan sigap, dia meraih palu yang sudah disiapkan di bawah tempat tidur. Dalam hitungan detik, Denny mengayunkan palu tersebut ke kepala Ninis. Sekali, 2 kali, 3 kali, hingga akhirnya tubuh Ninis terkulai lemas, tidak lagi bernapas. Darah mengalir deras, membasahi tempat tidur dan lantai kamar. Kepala Ninis hancur akibat serangan brutal tersebut. Setelah memastikan Ninis tidak bernyawa, Denny menyeret tubuhnya ke kamar mandi. Namun, disinilah ia mulai panik. Bagaimana cara menyingkirkan jasad ini? Berjam-jam ia mondar-mandir di kamar kos, pikirannya kalut mencari solusi. Akhirnya, Denny mengambil keputusan. Dengan hati-hati, ia keluar kos dan membeli sebuah golok, 2 boks plastik besar, serta kantong kresek berukuran jumbo. Semua barang itu ia siapkan untuk mengeksekusi rencana gilanya. Kembali ke kos, Denny mulai memotong tubuh Ninis menjadi beberapa bagian. Tangannya gemetar, tetapi ia tetap melanjutkan aksinya. Setiap potongan ia masukkan ke dalam kantong plastik, lalu menjejalkannya ke dalam 2 boks besar. Setelah memastikan semua bagian tersimpan rapat, ia mulai membersihkan kamar mandi. Lantai yang berlumuran darah ia siram berkali-kali hingga tidak ada bekas yang mencurigakan. Bau anyir memenuhi ruangan, tetapi Denny tetap fokus. Ketika langit mulai gelap, Denny membawa 2 boks berisi jasad Ninis ke mobil wanita malang itu. Ia meletakkannya di jok belakang dengan hati-hati, seolah itu hanya barang biasa. Kemudian, di tengah malam, ia menyalakan mesin dan melaju menuju Banjarnegara. Perjalanan 3 jam terasa lebih panjang dari biasanya. Ketakutan mulai menghantuinya, tetapi ia tetap melanjutkan rencana. Setibanya di rumah menjelang subuh, ia disambut dengan amarah istrinya. Wanita itu langsung membanjirinya dengan pertanyaan, kemana saja selama ini? Mengapa tidak pulang? Apakah ia bersama wanita lain? Denny, yang lelah dan tertekan, akhirnya mengakui bahwa memang ia berselingkuh, tetapi bukan karena cinta. Ia menjelaskan bahwa semua uang yang ia dapat dari wanita itu sebagian besar ia berikan untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Namun, pengakuan itu tidak membuat istrinya tenang. Emosinya memuncak, dan pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. Di tengah kemarahan itu, Denny akhirnya memutuskan untuk mengungkap rahasia tergelapnya. "Kalau kamu gak percaya, lihat sendiri di mobil," bentaknya. Istrinya membeku. Rasa penasaran bercampur ketakutan membuatnya enggan bergerak. Saat Denny membuka pintu mobil, bau menyengat langsung menyergap hidungnya. Ia ingin melihat, tetapi tubuhnya menolak. Kepanikannya memuncak. Tanpa sepatah kata, ia berlari masuk ke kamar, meninggalkan Denny yang masih berdiri di depan mobil dengan ekspresi dingin. Denny tahu, ia tidak bisa berlama-lama di sana. Ia harus segera pergi sebelum keadaan semakin memburuk. Sebelum pergi, Denny sempat meninggalkan uang 1,5 juta rupiah di atas meja rumahnya, seolah sebagai penutup semua yang telah terjadi. Seakan-akan dengan itu, dia bisa menenangkan istrinya yang masih syok dengan apa yang baru saja ia akui. Setelah itu, di tengah gelapnya dini hari pukul 3.30, Denny kembali membawa mobil Ninis dengan satu tujuan, menyingkirkan bukti. Mengendarai mobil hasil rampasannya, Denny melaju menuju Banyumas,
mencari tempat yang cukup sepi untuk membuang dan membakar sisa tubuh Ninis. Setelah berjam-jam menyusuri jalan, akhirnya pada pukul 7 pagi, dia menemukan sebuah got besar yang tersembunyi di desa Watuagung. Lokasi itu sepi, nyaris tak ada aktivitas warga, dan menurutnya, cukup aman untuk menyingkirkan salah satu boks yang berisi kepala, tangan, dan kaki Ninis. Tanpa membuang waktu, Denny menurunkan boks itu dan mencoba membakarnya. Namun, potongan tubuh yang masih basah membuat api sulit menyala dengan sempurna. Dia berusaha berulang kali, tetapi hingga pukul 10 pagi, api belum juga berhasil menghanguskan semua isi boks. Situasi mulai tidak menguntungkan, jalan yang sebelumnya sunyi perlahan mulai dilalui beberapa warga. Denny mulai panik. Tak ingin mengambil risiko lebih jauh, dia memutuskan meninggalkan boks itu begitu saja, meskipun masih ada yang tersisa. Denny lalu melanjutkan misinya untuk membakar boks kedua. Belajar dari kesulitan sebelumnya, kali ini dia lebih bersiap. Dalam perjalanan, dia menyempatkan diri membeli ban bekas di sebuah bengkel dan bensin eceran di warung pinggir jalan, berharap ini bisa membuat api lebih cepat membakar semuanya. Sekitar pukul 14 siang, Denny akhirnya menemukan lokasi yang menurutnya lebih aman, sebuah gorong-gorong di desa Sampang, Kebumen. Tempatnya tersembunyi, jauh dari lalu lalang orang, dan tampak ideal untuk menyingkirkan sisa potongan tubuh Ninis. Tanpa pikir panjang, dia menurunkan boks kedua, menyiramnya dengan bensin, menumpuk beberapa ban bekas di atasnya, lalu menyalakan api. Kali ini, rencananya berhasil. Dalam waktu singkat, api menyala dengan cepat, melahap seluruh isi boks tanpa meninggalkan sisa yang mencurigakan. Merasa lega, Denny pun meninggalkan lokasi itu dan melanjutkan perjalanan menuju Purwokerto. Sampai di sana, langkah berikutnya adalah menghilangkan jejak di dalam mobil. Dia langsung menuju sebuah bengkel aksesoris mobil dan membeli sarung jok baru. Bekas bercak merah yang menodai jok mobil akibat dua boks yang sebelumnya ia letakkan kini cukup tertutupi dengan lapisan baru itu. Setelah urusan itu selesai, Denny mulai berburu showroom mobil bekas, berencana menjual mobil milik Ninis. Setelah berkeliling mencari showroom yang cocok, Denny akhirnya menemukan tempat yang pas untuk menjual mobil Toyota Rush milik Ninis. Saat bernegosiasi, pemilik showroom menawarkan opsi tukar tambah dengan salah satu mobil di sana. Denny yang awalnya berniat menjual mobil itu demi uang kontan, tiba-tiba tergiur ketika melihat sebuah Daihatsu Xenia tahun 2007 yang masih terlihat cukup bagus. Tanpa pikir panjang, dia pun setuju dengan kesepakatan tersebut. Namun, karena harga Toyota Rush milik Ninis jauh lebih mahal, pihak showroom harus menambahkan 100 juta rupiah sebagai selisih harga. Sayangnya, karena hari sudah sore dan bank sudah tutup, transaksi pembayaran itu tidak bisa dilakukan hari itu juga. Pihak showroom meminta Denny kembali keesokan harinya, tepatnya pada hari Selasa, untuk menerima sisa pembayaran. Denny pun menyetujuinya dan langsung membawa pulang mobil Daihatsu Xenia barunya, merasa puas dengan rencananya yang sejauh ini berjalan lancar. Sementara itu, di sisi lain, di rumah Ninis, sejak pagi suaminya sudah merasa resah. Ninis yang pamit pergi sejak pagi belum juga pulang, bahkan hingga malam tiba. Lebih mencurigakan lagi, nomor ponsel Ninis tidak bisa dihubungi sama sekali. Merasa ada yang tidak beres, suaminya pun mencoba mendatangi bengkel langganan mereka untuk memastikan apakah benar Ninis pergi ke sana. Namun, hasilnya mengejutkan, Ninis sama sekali tidak pernah datang ke bengkel pada hari itu. Rasa cemas semakin menjadi-jadi. Tak ingin tinggal diam, suaminya mulai menghubungi beberapa rekan kerja Ninis, berharap ada yang mengetahui keberadaannya. Namun, jawaban yang didapat sama, tidak ada seorang pun yang tahu di mana Ninis berada. Kekhawatirannya semakin memuncak ketika malam semakin larut tanpa kabar dari istrinya. Keesokan harinya, setelah tetap tidak ada kabar dari Ninis dan nomor ponselnya masih tidak aktif, suaminya mulai berpikir keras. Ia tiba-tiba teringat bahwa sebelum pergi, Ninis sempat sibuk dengan laptopnya. Dengan harapan bisa menemukan petunjuk, ia pun memeriksa laptop Ninis dan di sanalah ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di dalam laptop itu,
Terdapat riwayat percakapan antara Ninis dengan seorang pria yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Percakapan itu tidak hanya berisi obrolan mesra, tetapi juga membahas rencana pernikahan. Lebih mengkhawatirkan lagi, dalam percakapan itu terlihat jelas bahwa Ninis telah beberapa kali mentransfer sejumlah besar uang kepada pria tersebut. Chat terakhir bahkan menunjukkan bahwa pria itu meminta Ninis datang ke kosannya sambil membawa mobil dan surat-surat kendaraan. Merasa ada sesuatu yang sangat janggal, suaminya pun segera mengecek dokumen kendaraan mereka. Benar saja, surat-surat mobil sudah tidak ada di tempatnya. Panik dan semakin curiga bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi, ia segera menuju bank untuk memeriksa riwayat transaksi rekening mereka. Di sana, ia menemukan fakta mengejutkan. Dalam 2 bulan terakhir, Ninis telah mentransfer total 100 juta rupiah kepada pria tersebut. Ini sudah tidak wajar lagi. Suaminya yang awalnya hanya khawatir kini benar-benar yakin bahwa istrinya telah menjadi korban sesuatu yang serius. Tanpa menunggu lebih lama, ia langsung melaporkan hilangnya Ninis ke pihak kepolisian. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk segera bergerak, memulai pencarian terhadap Ninis yang kini telah benar-benar menghilang tanpa jejak. Pada tanggal 8 Juli 2019, sekitar sore hari, sekelompok anak yang sedang bermain di sekitaran got di desa Watuagung terhenti karena mencium bau gosong yang aneh. Penasaran, mereka mulai mencari asal bau tersebut dan terkejut saat menemukan sebuah bungkusan plastik besar yang mengeluarkan asap. Awalnya, mereka mengira itu sampah plastik biasa yang sedang dibakar, tapi bentuknya yang aneh membuat mereka mendekat. Betapa terkejutnya mereka ketika menemukan kepala manusia yang masih mengeluarkan asap di dalam bungkusan itu. Tak lama setelah itu, mereka panik dan lari, sementara salah satu dari mereka langsung memberitahukan pamannya. Paman yang terkejut segera pergi ke lokasi untuk memeriksa dan benar saja, temuan itu mengerikan. Warga sekitar pun mulai berdatangan dan melaporkan kejadian ini ke polsek setempat. Polisi segera tiba di lokasi dan membuka bungkusan plastik tersebut hanya untuk menemukan potongan kepala, kaki, dan tangan manusia. Potongan tubuh lainnya tidak ditemukan di sana, sehingga polisi, dibantu oleh warga, segera menyisir sekitaran got untuk mencari sisa tubuh lainnya. Namun, setelah berjam-jam pencarian, tak ada lagi temuan. Bagian tubuh yang ditemukan langsung dibawa ke RSUD Margono Soekarjo di Banyumas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan autopsi, terungkap bahwa tubuh tersebut milik seorang wanita Parubaya, namun identitas lengkapnya belum diketahui. Keesokan harinya, pada hari Selasa, pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih dalam untuk mencari tahu apakah ada laporan orang hilang di daerah sekitar. Mereka menemukan bahwa pada hari Senin, ada laporan tentang seorang wanita Parubaya yang hilang dari Bandung, Jawa Barat. Menariknya, wanita tersebut hilang bersama mobil Toyota Rush warna silver yang semakin memperkuat kecurigaan pihak penyelidik. Ada laporan dari salah satu warga yang mengaku melihat sebuah mobil berwarna silver melintas di sekitar lokasi pada hari yang sama, meski tidak bisa mengidentifikasi merek, tipe, atau nomor platnya secara jelas. Namun, warga tersebut ingat bahwa plat mobil itu berasal dari Bandung. Dari sini, penyelidik semakin yakin bahwa ada hubungan antara temuan tubuh tersebut dengan hilangnya wanita yang mereka curigai adalah Ninis, yang terakhir kali terlihat di Bandung. Penyelidikan pun berlanjut, dengan pengakuan dari suami Ninis yang mengungkapkan bahwa ia curiga istrinya diculik oleh seorang pria yang berkomunikasi dengannya melalui Facebook. Penyelidikan polisi semakin mengerucut ketika mereka menelusuri akun Facebook yang digunakan oleh pelaku untuk berkomunikasi dengan Ninis. Akun bernama Tunderfas itu ternyata hanyalah akun palsu. Setelah dilakukan pelacakan lebih lanjut, akhirnya polisi menemukan identitas asli pemilik akun tersebut, seorang pria bernama Denny. Saat menyelidiki lebih jauh, polisi terkejut ketika menemukan bahwa Denny bukanlah orang sembarangan. Dia adalah seorang residivis spesialis kejahatan dengan catatan kriminal yang cukup panjang. Denny pernah 2 kali masuk penjara atas kasus pencurian dan penculikan seorang mahasiswa di Purwokerto. Yang lebih mengejutkan lagi, dia baru saja bebas di awal tahun 2019. Dengan semua bukti yang mulai terhubung,
Polisi langsung menetapkan Denny sebagai buronan dan memulai pencarian intensif. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Denny, pemilik showroom mobil tempat ia menukar mobil Toyota Rush milik Ninis dengan Daihatsu Xenia mulai merasa curiga. Saat melakukan pengecekan dokumen kendaraan, pemilik showroom menyadari bahwa nama di surat kendaraan tidak cocok dengan nama Denny. Kecurigaan semakin besar, ia mulai berpikir bahwa mobil tersebut mungkin hasil curian. Tidak ingin mengambil risiko, pemilik showroom segera menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kemungkinan kasus pencurian mobil. Kebetulan, pada saat yang sama, polisi dari Banyumas juga sedang mencari Denny atas dugaan pembunuhan yang baru saja terjadi. Ketika polisi memeriksa dokumen kendaraan dan mencocokkannya dengan laporan orang hilang dari Bandung, semuanya menjadi jelas. Mobil yang ditinggalkan Denny di showroom itu adalah milik Ninis, wanita yang telah dilaporkan hilang beberapa hari sebelumnya. Keberuntungan pun berpihak kepada polisi. Pemilik showroom memberitahu bahwa Denny berjanji akan kembali ke showroom hari itu untuk mengambil sisa pembayaran sebesar 100 juta rupiah dari transaksi tukar tambah mobil. Mengetahui hal ini, polisi segera menyusun rencana penangkapan. Tim kepolisian langsung mendatangi showroom dan bersiap menunggu kedatangan Denny, memasang jebakan yang akan segera menutup pelariannya. Tanggal 9 Juli 2019, Denny kembali ke showroom dengan mobil Daihatsu Xenia yang ia dapat dari hasil tukar tambah. Tanpa sedikit pun curiga, ia turun dari mobil dan berjalan menuju kantor showroom untuk mengambil sisa pembayaran. Namun, sebelum ia sempat masuk, tiba-tiba beberapa pria keluar dari berbagai sudut, yang tidak lain itu adalah polisi. Denny yang kaget hanya bisa terdiam. Seketika, ia sadar bahwa dirinya masuk perangkap. Polisi langsung mengepungnya, tak memberinya celah untuk kabur. Dengan tangan gemetar, Denny mencoba mencari jalan keluar, tapi semuanya sudah terlambat. Dalam hitungan detik, ia dibekuk dan diborgol. Ia pasrah. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Setelah ditangkap, Denny segera dibawa ke kantor kepolisian di Banyumas. Di sana, ia langsung menjalani pemeriksaan intensif. Bukti yang ada terlalu kuat untuk dibantah, dari rekaman CCTV, jejak digital, hingga mobil yang ia jual. Tak butuh waktu lama, setelah tekanan demi tekanan dalam interogasi, Denny akhirnya mengakui segalanya. Ia mengaku telah menghabisi Ninis, memutilasi tubuhnya, dan membuang potongan-potongan tubuhnya di beberapa lokasi berbeda. Pengakuan Denny membawa polisi ke penemuan terakhir, boks plastik yang masih berisi bagian tubuh Ninis yang belum ditemukan. Dengan petunjuk dari Denny, polisi menuju gorong-gorong di Desa Sampang, wilayah Kebumen. Di sanalah mereka menemukan boks tersebut, hangus terbakar, menyisakan sisa-sisa tubuh korban yang mengenaskan. Setelah semua bagian tubuh berhasil dikumpulkan, akhirnya Ninis pun bisa dimakamkan dengan layak oleh keluarganya. Namun, bagi Denny, tak ada lagi jalan kembali. Bukti dan kejahatan yang ia lakukan terlalu berat. Ia bukan hanya terbukti melakukan pembunuhan berencana dan mutilasi, tetapi juga pencurian dan penipuan. Ditambah lagi, statusnya sebagai residivis yang telah berulang kali melakukan tindak kejahatan membuat hukum tidak memberinya ampun. Pengadilan pun menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa kejahatan, sekecil apapun, selalu membawa konsekuensi besar. Tidak ada akhir bahagia dalam kisah-kisah seperti ini. Keserakahan, kebohongan, dan niat buruk hanya akan menuntun pada kehancuran. Semoga tragedi seperti ini tidak pernah terulang lagi, karena hidup kita dan hidup setiap orang adalah sesuatu yang berharga. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di ceritaku selanjutnya.